Dugaan skandal pungutan liar di Lapas 2A Kalianda Lampung Selatan, 10 narapidana positif narkoba. Lampung Selatan, jejak kasus info berita mengenai dugaan pungutan liar, pungli, yang dilakukan oleh oknum pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, kelas 2A Kalianda, Lampung Selatan, telah menjadi sorotan media. Dilaporkan bahwa 2 orang oknum pejabat di lapas tersebut melakukan pungutan liar, pungli, hingga mencapai 50 juta terhadap warga binaan yang tersandung kasus narkoba. Selasa, tanggal 16 April tahun 2024. Tim jejak kasus yang melakukan investigasi di lapangan berhasil mengumpulkan bukti adanya praktik pungli tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, beberapa narapidana telah melakukan pembayaran tidak resmi kepada beberapa pegawai di lapas tersebut. Kejadian ini semakin memperparah citra Lapas kelas 2A Kalianda yang sebelumnya sudah tercoreng akibat kasus serupa. Dalam pemeriksaan baru-baru ini, hasil tes urin menunjukkan bahwa 10 narapidana di lapas tersebut positif menggunakan narkoba. Hal ini menambah daftar masalah yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan ini. Kepala Lapas 2A Kalianda Lampung Selatan, Chandran Lestiono, menyampaikan bahwa dari 30 narapidana narkoba yang menjadi binaan, 10 diantaranya dinyatakan positif. Namun, perlu dicatat bahwa tidak ada pelimpahan ke aparat penegak hukum, APH, dan narapidana yang terbukti positif telah dipindahkan ke Kota Bumi Lampung Utara setelah dilakukan razia di Blok B dan C. Kalahnya, dugaan peredaran narkoba di Lapas 2A Kalianda Lampung Selatan terbukti dari hasil razia kamar narapidana, di mana 10 diantaranya dinyatakan positif mengonsumsi narkoba. Masyarakat prihatin atas kejadian ini dan mengecam tindakan yang dilakukan di Lapas 2A Kalianda Lampung Selatan. Tim jejak kasus dari Lampung Selatan melaporkan. Tadi foto gue di cropping 2 orang di Saya Alfani Jando Bang dari jejak kasus Bang. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Setelah hasil operasi ataupun BNN kemarin terlibat nggak Bang? Kita lagi operasi kalau di penggeledahan blok bersama ya. C dan D ikut ya? Ya, pada saat kita apel bersama ya. Ya. Dari 10 napi yang diduga kena tes urin Bang. 10 ya Bang ya? Yang positif. Besar sekali dugaan kami di sini ada permainan narkoba Bang. Pertanyaan saya, untuk napi narkoba ini hukumannya berapa Bang? Hingga putaran narkoba di tes urin itu masih didapat oleh DLP kelas 2 Kalianda ini Bang. Nah, tolong jangan artikan ada permainan ya. Kalau kita kan tetap komit Pak. Kita sudah declare memberantas halinar. HP iya, pungutan liar iya, narkoba juga iya. Ya, jadi begini Bang. Kalau masih 1-2 orang untuk napi, kecil kemungkinan tidak ada permainan. Tetapi ini kalau sudah ada 10 napi yang diduga dalam operasi tidak ada barang bukti, tapi di tes urin mendapatkan 10 napi, ini jelas menjadi pertanyaan bagi media nih. Gitu. Dugaan masih ada perputaran narkoba yang sejarah lama terantai kembali Bang di LP kelas 2 Kalianda ini Bang. Tanggapannya apa Bang? Tadi sudah saya jawab, pastinya kita akan tetap komit memberantas narkoba. Kalau bisa menjamin di luar itu bersih, insya Allah di dalam tidak akan masuk. Tapi di luar itu tetap masih berputar, mungkin diupayakan, pasti akan diupayakan masuk. Nah, ini yang kami pertanyakan Bang, sehingga bisa menjadi bagian tes urin, berarti kan tingkat apa ya penjagaan di kita di sini kan dugaan kita masih lemah, sehingga makanya pertanyaan tadi, ini napi narkoba ini rata-rata hukumannya berapa tahun Bang? Nah, kalau hukumannya berapa tahun, pasti kita harus lihat data dulu ya. Karena kan tidak semua kasus yang sama hukumannya sama. Kalau yang mutus pengadilan ya mungkin dilihat dari mungkin jumlah barang bukti. Pasti ini fluktuatif ya kalau jumlah pidananya. Nah itu tidak rata-rata sama. Ya. Nah, itu. Yang kedua Bang, untuk napi narkoba tersendiri Bang, untuk mendapatkan atau pengampunan atau PB segala macam, minimal dia hukuman berapa tahun Bang untuk bisa mengurus PB ya Bang, apa dan sebagainya? Persyaratannya pasti sama. Yang jelas sudah 2/3 masa pidana. Dalam aturan itu Bang, di berapapun hukumannya. Tidak jadi patokan ya Bang, apa tidak. Di bawah 5 tahun atau di atas 5 tidak. tahun? Kalau dulu ya harus ada JC. Nah itu kan, kalau sekarang tidak. Semua sama. Yang penting sudah 2/3 masa pidananya. Mau pidana 10 tahun, 12 tahun, 2/3.
Boleh dengan ya. catatan berkelakuan baik. Itu ya. Kelakuan baik ukurannya apa? Dia tidak pernah melanggar. Nah itu. Oke bang, makasih bang ya untuk layang di live. Kan dan langsung disimpulkan nihil, berarti kita tidak kerja dong, kan gitu. Karena kita makanya saya bilang tanya alat mana yang bisa deteksi barang narkoba sekarang. Nah itu. Sekarang kan kita cuma manusia, Jadi Pak. kalau ada barang bawaan terbesar, ini Kita geledah, Pak. Kita geledah, periksa semua, Pak. Nasi segala kita geledah semua. kayak bakso yang bisa kita. Iya, kita belah, Pak. Kue banyak kan pernah juga ada masuk dari kayak kue ulang tahun, Pak. Kita udah super ketat kita penjagaan kita. Nah itu, Pak. Tetapi kan, ya manusia pasti. Tetapi kenapa begitu razia tidak ada BB saat tes urin mereka positif pak? Gitu. Nah kan kita kembali lagi Pak. Bagaimana sekarang gini? Pernah dengar obat batuk itu aja Pak? Kalau kita minum, kita tes urin Pak, itu pasti positif. Ya betul. Percaya nggak? Obat yang mengandung obat tidur Pak, itu pasti positif. Ya maksudnya begini Pak. Amfetamin itu kalau dia berbentuk obat-obatan, di saat akan ada razia kan namanya di amfetamin kan sedikit pencampuran untuk obat, tidak akan menimbulkan tanda yang membekas yang benar Pak. Tetapi di sini kan ini kan razia Pak, razia yang didamping oleh BNN dari kalau waktu BNN kemarin nggak ada Pak, kita waktu BNN nggak ada, positif semua. Iya, tapi kan hasil itu BNN apa lapas Pak yang menentukan bahwa itu tes urin itu positif. Kita didampingi tim kesehatan kita Pak dengan tes urin yang kita punya. Iya. Kan ya itu alat tes urin ya, itu kan juga buatan manusia. Mungkin punya kerentanan atau mungkin ya keakuratan, kalau memang betul-betul akurat di lab. Kalau itu kan untuk perdana saja sebenarnya Pak kalau tes urin. Karena waktu itu kan pernah juga terjadi dengan Pak siapa waktu jadi lapas itu kan kita menghadiri dari BNN tersebut. Tapi memang di situ hasil itu menunjukkan kalau memang napi tersebut langsung disingkirkan Pak, karena tidak ada sampel di sana, langsung diambil masing-masing gimana kan gitu. Ya pertanyaan saya dari 10 itu dugaan ataupun dari kawan-kawan jurnalis ataupun saya kok bisa ada tes urin 10 napi itu diduga positif itu Pak. Kalau positif tidak diduga Pak, memang positif. Dengan alat yang ada ya, dengan tes air seninya, dengan alat yang ada itu yang kita punya, nah itulah positifnya di situ. Nah kan itu, ini kan namanya tes, alat tes. Kalau memang betul-betul akurat. Jadi yang kedua Pak, 10 napi ini memang sebelum pengetesan memang akan dimutasi apa memang setelah pengetesan memang dia datanya pemutasian itu Pak? Rolling. Ini sebenarnya bukan rolling Pak. Makanya ini kan saya bilang ini untuk menyelamatkan mereka. Saya sudah bilang kalau sudah ada pelanggaran ya mohon maaf, ini akan mungkin pembinaan ke tempat lain, karena sudah saya bilang kalian sini dibina, tolong jangan nakal lah istilahnya gitu ya. Nah di situ ini kan bina Pak. Kalau di sini bilang itu melanggar ya mohon maaf, akhirnya juga menyelamatkan mereka nih. Jangan pembiaran mereka di sini nanti dibiarkan mereka lupa nih dengan kondisi yang ada kan gitu. Jangan gara-gara ini nanti sakit keluarga, kok kenapa keluarga saya bisa sakit, mereka melanggar positif. Ini saya karena saya. Oke, yang ketiga, ada nggak penambahan hukuman atau perbal ulang Pak yang napi yang terdapatan dengan adanya narkoba ini? Seperti apa model kayak tes urin dia positif narkoba ini? Ini ada hukuman baru, memang dia mendapat tambahan sanksi apa itu di lapas? Kalau untuk menambah dana itu karena pengadilan. Jadi kami polanya pembinaan Pak. Nah situ sanksinya ya pastinya mereka tidak mendapat remisi dan untuk pembebasan bersyarat pastinya akan mundur. Nah, itu udah sanksi Pak. Ini bagi mereka untuk sanksi tidak dapat remisi sudah berat. Diajukan lagi nggak itu Pak ke pengadilan apa dengan pengadilan berarti kan dari awal Pak, dari polisi lagi. Itu pelimpahan lagi nggak Pak ke pihak kepolisian? Tidak ya. Nah nanti kita sampaikannya ada napi ketangkap tidak ada perbal ulangan gitu. Tergantung barang bukti Pak. Ini kan cuma sekedar tes urin ya. Tes urin kan barang bukti nggak kuat. Makanya ini kan pembinaan, karena
itu tes urin begitu mereka tidak dapat remisi saja, mereka tidak dapat pengurangannya cuma sudah cukup berat bagi mereka. Ya, jangan sampai ada barang bukti Pak, berarti kan tingkat kita Nah, di sini kan, kan upaya makanya karena barang bukti mungkin sedikit Pak, ya taruhlah nggak tahu bagaimana pakai nyabu juga kayak seperti apa pakai jamu, itu belum pernah lihat orang pakai nyabu. Itu tes urin berarti memakai mereka pernah pakai nih. Makanya berapa banyak kita juga nggak tahu. Nah, itu sudah Tapi belum pernah Bang. BAP itu tadi disertai dengan mereka untuk dimutasi ke Lampung Timur Pak, apa ke Kota Bumi itu Pak? Enggak, BAP dari sini Pak. Kalau BAP nggak perlu Pak. Yang penting kan Apa yang menjadi rekom mereka untuk sana supaya mereka tidak mengikuti apa cuti bebas bersyarat apa seperti ya sudah kampung? Pak, karena dengan masuk ke register apa aja sudah jelas ini Pak. Sudah register mereka tidak dapat untuk disuruh remisi. Oh, sudah ada kode etik sendiri bahwa mereka ini ada permasalahan. Sudah itu. Aturan sudah di situ Pak. Jadi BAP itu tidak bisa tidak dinaikkan ke tidak dinaikkan ke perkara yang lain ya Pak, hanya untuk di sini pegangan untuk di lapas ini. Kita pembinaan Pak, gitu lah. Kalau untuk pidana lanjutan itu porsinya pengadilan. Kemungkinan ada nggak Pak di kita ini dengan adanya BAP terus kita bisa 86 data tersebut Pak? Bisa jadi Pak kalau memang barang bukti mencukupi. 86 untuk dia apa di kalapasnya sendiri ya supaya tidak menjauh. Berarti menggiring saya bilang suruh main 86. Iya dugaan ini Pak, dugaan kalau memang Pak, mohon maaf. Ini Bang, direkam. Mohon maaf ya. Tolong jangan direkam dulu. Matikan dulu.